Pernah merasa, meski sudah berjuang keras, belajar mati-matian, sukses terasa seperti mimpi di siang bolong, bukan karena kurang berbakat, kurang kerja keras, atau kurang kesempatan. Kuncinya ada di energi yang kita curahkan, yang mungkin saja meleset dari sasaran. Kedengarannya paradoksal ya, padahal inti dari keberhasilan bukan terletak pada apa yang kita kerjakan, melainkan bagaimana perasaan kita saat mengerjakannya. Bisa saja kita mengikuti semua langkah, tapi tanpa gairah, tanpa cinta sejati, semua itu hanya akan menjadi rutinitas membosankan, seperti roda yang berputar tanpa tujuan. Itulah pelajaran pahit, sekaligus pembebas, yang saya temukan di titik balik hidup saya. Pernah melihat orang-orang menjalani hidup yang hampa, seperti robot, bangun setiap pagi dengan perasaan terjebak dalam rutinitas tanpa akhir. Mereka terpaku pada siklus yang sama, mengeluh hal yang sama, bekerja di tempat yang sama dengan orang yang sama, berharap keajaiban akan mengubah segalanya. Tapi bagaimana mungkin sesuatu berubah jika tak ada keterlibatan emosi? Rahasia kesuksesan bukan hanya kerja keras tanpa henti, lembur sampai mata panda, atau mengejar kesempatan emas. Perubahan mendasar terjadi saat kita terhubung secara mendalam dengan apa yang kita lakukan, saat kita mencintai apa yang kita kerjakan. Mungkin Anda akan berdalih, masa sih bisa cinta pekerjaan, kan harus cari nafkah. Saya mengerti, saya pun pernah merasakannya. Bertahun-tahun saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, tetapi hati tetap terasa kosong meski pendapatan terus meningkat. Sampai suatu ketika mendengar kata-kata Earl Nightingale yang mengubah segalanya. Temukan apa yang Anda sukai dan dedikasikan hidup Anda untuk itu. Simple, lugas, namun luar biasa dahsyat. Bayangkan, berapa banyak orang yang kita kenal membenci pekerjaan mereka, tetap bertahan bertahun-tahun, stres, tak bahagia, terus mengeluh, menderita sakit fisik, kehilangan energi, masalah hubungan, bahkan penyakit yang tak terjelaskan. Bukan kebetulan. Sebuah penelitian Gallup menunjukkan lebih dari 80% orang di dunia tidak puas dengan pekerjaan mereka. Bagaimana mungkin mencapai kehidupan yang luar biasa jika sebagian besar waktu kita habiskan untuk hal yang membosankan? Ini seperti menanam benih di tanah tandus. Bisa disiram, dipupuk, tetapi jika tanahnya mati, tak ada yang akan tumbuh subur. Cinta pada pekerjaan adalah tanah subur kehidupan. Tanpanya, kita hanya sekadar bertahan hidup. Mencintai pekerjaan bukan berarti tanpa kesulitan atau setiap hari akan sempurna. Artinya, meski di saat-saat penuh tantangan, kita tetap memiliki tujuan, arah, dan energi penggerak dari dalam. Saya sering melihat orang berlari tanpa henti. Habis seharian lelah, frustrasi, merasa tak ada yang berarti dihasilkan. Mengapa? Karena aktivitas mereka tak terhubung dengan hati. Kapan terakhir kali Anda merasakan antusiasme yang membuncah saat memulai hari? Kapan terakhir kali Anda memandang pekerjaan Anda dan berpikir, ini lebih besar dari diriku, ini melengkapi hidupku? Jika Anda kesulitan mengingatnya, ada sesuatu yang perlu diubah dan segera. Ketika saya akhirnya mengerti dan mulai melakukan apa yang saya cintai, mengajar, berbagi, menginspirasi, seluruh tubuh saya seakan menemukan keseimbangan. Saya tak perlu lagi alarm, energi saya meningkat, ide-ide mengalir deras, dan lihatlah, saya mulai mendapatkan lebih banyak dengan bekerja lebih sedikit. Pikiran, emosi, dan tubuh saya bergetar pada frekuensi yang sama. Mungkin kedengarannya seperti dongeng, tapi ini bukan, ini sains. Neuroscientist telah membuktikan bahwa kondisi emosional secara langsung memengaruhi kinerja. Emosi seperti cinta, antusiasme, dan rasa syukur meningkatkan fokus, kreativitas, dan ketekunan, sementara kebosanan, frustrasi, dan rasa takut memiliki efek sebaliknya, menguras energi, membatasi pandangan, dan memblokir potensi. Jebakan paling umum adalah percaya bahwa kita akan mencintai pekerjaan setelah mencapai kesuksesan. Ini adalah kesalahan fatal. Kita mencintai terlebih dahulu, kemudian kita bertumbuh. Dan kesuksesan adalah konsekuensi alami dari kesejajaran itu. Seperti api. Mencoba menyalakan kayu basah dengan paksaan, kelelahan, dan frustrasi adalah sia-sia. Tapi dengan hasrat, kejujuran, dan niat, api akan menyala, menyebar, dan menghangatkan sekelilingnya.
Saya ingat seorang pemuda, seorang akuntan yang memiliki penghasilan bagus, stabilitas, dan prestis, tetapi ia tak bahagia. Setelah mendengar konsep ini, dia meninggalkan semuanya dan membuka toko kue kecil. Sekarang dia bekerja lebih keras, tetapi ia tersenyum, bersinar, dan menariknya, keuntungannya pun lebih besar. Cinta memiliki kekuatan seperti itu, menarik, mengubah, dan melipat gandakan. Jika Anda berpikir ini tidak berlaku untuk Anda, tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda rela menghabiskan 10, 20, 30 tahun merangkak dalam kehidupan yang membosankan hanya demi rasa aman? Risiko terbesar adalah hidup terputus dari diri sendiri. Tantangan saya untuk Anda, 7 hari ke depan, sebelum tidur, tulis apa yang mengganggu Anda di tempat kerja, dan di sampingnya, apa yang akan Anda lakukan berbeda jika memiliki kebebasan penuh. Di akhir pekan, Anda akan melihat pola, mengidentifikasi apa yang mencekik dan apa yang membebaskan Anda. Itulah langkah pertama untuk menemukan kembali cinta pada pekerjaan. Dan percayalah, saat Anda kembali jatuh cinta pada hidup, alam semesta akan mendukung Anda. Pernah merasa seperti sudah melakukan semuanya dengan benar, tetapi ada sesuatu yang menghalangi, suatu hambatan tak terlihat yang menghentikan arus? Anda bertindak, mencoba, berusaha keras, tetapi kehidupan seperti mendorong Anda ke arah yang berlawanan. Ini lebih umum daripada yang Anda bayangkan, dan alasannya sederhana, namun sering diabaikan. Pikiran, emosi, dan tubuh tidak selaras. Kita bukan hanya otak, perasaan, atau materi. Kita adalah Tritunggal yang kuat, pikiran, perasaan, dan tindakan. Pikiran memengaruhi perasaan, perasaan membentuk tindakan, dan tindakan menentukan hasil. Ketika ketiga level ini bertentangan, kita mengalami kebuntuan internal yang memanifestasikan diri sebagai frustrasi, kekecewaan, kebingungan, dan bahkan penyakit. Saya mengalaminya di masa ketika saya menghasilkan banyak uang, tetapi ada sesuatu dalam diri saya yang mati. Saya berpikir, bertindak, dan merasakan hal yang berbeda, seperti mengemudi dengan kaki di gas dan rem secara bersamaan. Saya ingat seorang wanita yang menemui saya setelah sebuah seminar. Ia seorang manajer penjualan yang sukses, tetapi ia hidup dalam kecemasan, insomnia, dan nyeri kronis. Mengapa? Pikirannya mengatakan itu adalah jalan yang benar, tetapi hatinya berteriak bahwa ia tidak menyukai pekerjaan itu. Tubuhnya merespons konflik tersebut. Fisik selalu mengungkapkan kebenaran yang coba disembunyikan oleh pikiran. Kepenuhan muncul ketika intelektual, emosi, dan tubuh selaras. Itu adalah cinta dalam tindakan, pemikiran yang jernih, perasaan yang tulus, dan tindakan dengan tujuan. Saat itulah semuanya masuk akal dan kehidupan menjadi lancar. Energi mengalir, ide-ide muncul, orang-orang yang tepat muncul, pintu-pintu terbuka. Tidak ada lagi perang internal, ada harmoni yang merupakan daya tarik dan kekuatan. Orang-orang mencari motivasi, tetapi itu sementara. Mereka membutuhkan kesejajaran internal. Banyak orang memulai proyek dengan antusiasme dan menyerah dalam beberapa minggu karena tubuh menolak, emosi menyabotase, dan pikiran menjadi kacau. Kurang kesejajaran, rasa malu untuk mengakui bahwa mereka tidak lagi mencintai apa yang mereka lakukan, bahwa mereka lelah, bahwa mereka perlu berubah, menghalangi kesejajaran. Kita dikondisikan untuk percaya bahwa merasakan adalah kelemahan, bahwa mengubah pikiran adalah ketidakstabilan, dan bahwa mendengarkan hati adalah ketidakbertanggungjawaban. Tapi itu sebaliknya. Butuh keberanian untuk jujur pada diri sendiri, kekuatan untuk menerima bahwa jalan umum mungkin bukan jalan Anda. Anda tidak ada di sini untuk hidup biasa-biasa saja, tetapi untuk mewujudkan potensi maksimal Anda yang muncul ketika pikiran, hati, dan tubuh terintegrasi. Sains mengkonfirmasi hal ini. Studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa antusiasme, tujuan, dan koneksi meningkatkan kadar dopamin dan serotonin, hormon yang terkait dengan kinerja, kreativitas, dan kesejahteraan. Ketika selaras, otak berubah, tubuh merespons, dan realitas berubah. Tetapi ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang dimulai dengan keputusan-keputusan kecil, dengan kesadaran. Perhatikan tubuh Anda.
Ketika Anda melakukan sesuatu, apakah ia mengembang atau menyusut? Dada Anda terasa sesak atau terbuka? Pernapasan Anda menjadi cepat atau mengalir? Anda merasa ringan atau berat? Tanda-tanda ini adalah panduan. Pelajari cara menafsirkannya, karena tubuh adalah utusan jiwa dan tidak pernah berbohong. Saya memiliki pengalaman yang tak terlupakan. Saya akan menerima kemitraan dengan perusahaan besar. Semuanya tampak sempurna. Tetapi setiap kali saya memikirkan keputusan itu, dada saya terasa sesak. Tubuh saya tahu, ketika saya menolak, saya merasa bebas. Beberapa bulan kemudian saya menemukan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai saya. Jika saya menerimanya, saya akan menjual diri saya dan mungkin akan hancur. Apa yang tampak logis bisa menjadi jebakan untuk hati. Hati yang dibungkam akan sakit, jadi dengarkanlah dengan saksama. Pikiran merencanakan, tetapi hati mengarahkan dan tubuh mengkonfirmasi kebenaran. Ingin membuka jalan hidup Anda? Mulailah dari sana. Kesuksesan sejati adalah ketika pikiran, perasaan, dan tindakan berjalan bersama. Berapa kali Anda mengatakan, suatu hari nanti saya akan melakukan ini, tetapi hari itu tidak pernah tiba? Berapa banyak ide brilian yang ditinggalkan karena merasa bukan waktunya? Berapa kali Anda merasa harus berubah tetapi tidak berani? Sebagian besar orang terjebak dalam siklus keraguan, tidak menyadari bahwa keraguan itu sendiri adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk mempertahankan semuanya seperti sekarang, tetap berada dalam keadaan frustrasi, keterbatasan, dan kepudaran. Waktu berlalu, dan bersamaan dengan itu mimpi, energi, dan antusiasme sampai hidup berubah menjadi serangkaian hampir. Semua karena kurangnya keputusan yang tegas. Saya tidak berbicara tentang pikiran yang lewat, tetapi keputusan dari jiwa yang tidak memungkinkan untuk kembali, yang mengubah Anda, yang membuat jalan sebelumnya tidak mungkin. Saya banyak belajar, membaca, mendengarkan orang-orang yang cerdas, tetapi tetap berada di tempat yang sama. Sampai percakapan dengan Earl Nightingale mengubah semuanya. Masalahnya adalah orang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Dan bahkan ketika mereka tahu, mereka tidak mengambil keputusan untuk mendedikasikan hidup mereka untuk itu. Saya memutuskan untuk mendedikasikan hidup saya untuk mengajar. Tidak ada rencana B. Saya tidak memberi ruang untuk keraguan. Yang melumpuhkan Anda bukanlah kurangnya waktu, uang, atau pengetahuan. Itu adalah rasa takut untuk memutuskan, karena memutuskan itu berisiko, membutuhkan pengungkapan, tindakan, dan kemungkinan kegagalan, tetapi juga kemenangan. Apa yang lebih buruk? Hidup dengan takut gagal atau tidak pernah tahu apa yang seharusnya terjadi. Saya mengenal banyak orang, dan yang paling pahit bukanlah mereka yang mencoba dan gagal, tetapi mereka yang tidak pernah mengizinkan diri mereka untuk mencoba, menunggu keamanan yang sempurna, saat yang ideal. Tanda ilahi, tanda terbesar bahwa Anda perlu berubah adalah perasaan stagnasi, kebosanan, kecemasan, kurangnya kilau di mata. Jika Anda merasakannya, putuskan untuk mengubah arah, mulai proyek itu. Hentikan apa yang membuat Anda sakit. Tentu akan ada rasa takut, tetapi rasa takut itu lebih kecil dari yang kita bayangkan. Ia tumbuh ketika kita berhenti dan berkurang ketika kita maju. Keputusan bukanlah kesempurnaan. Anda dapat memutuskan hari ini dan menyesuaikan rencana. Yang tidak dapat Anda lakukan adalah menunda kehidupan, menunggu kepastian yang tidak ada. Otak memilih kenyamanan yang dikenal, tetapi perlindungan itu adalah penjara. Hancurkan itu secara sadar. Gunakan kekuatan pikiran untuk menciptakan realitas yang diinginkan, bukan yang dipaksakan kepada Anda. Lihat J.K. Rowling, dia memutuskan untuk menulis meskipun menjadi ibu tunggal, pengangguran, dan ditolak. Dia tidak memiliki jaminan, tetapi dia memiliki keputusan. Pikirkan orang-orang berbakat dengan sumber daya yang tidak pernah memutuskan dan sekarang hidup dari apa yang seharusnya terjadi. Anda tidak perlu meninggalkan semuanya besok, tetapi jika Anda tidak mengambil keputusan yang jelas, tidak ada yang akan berubah, dan waktu akan menjauhkan Anda dari tujuan. Jika Anda merasa pesan ini untuk Anda, itu karena Anda tahu apa yang harus diputuskan. Anda hanya membutuhkan dorongan.
putuskan dan saksikan dunia berubah. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang-orang terputus? Mereka berjalan dengan bahu membungkuk, pandangan kosong, wajah pucat. Mereka bernapas, bekerja, bergerak, tetapi mereka tidak benar-benar hidup. Mereka lupa siapa mereka, apa yang mereka lakukan di sini. Bahwa mereka di sini untuk menciptakan, bukan hanya bertahan hidup. Ketika kita tidak menciptakan, kita sakit. Menciptakan bukanlah hanya untuk seniman atau penemu, itu adalah kebutuhan spiritual. Kita menciptakan ketika kita mengubah makanan menjadi momen kasih sayang. Pekerjaan biasa menjadi tindakan kontribusi. Ketika kita menempatkan niat, cinta, dan kehadiran dalam segala hal. Menciptakan adalah memberi hidup. Anda diciptakan menurut gambar dan rupa sesuatu yang sangat kreatif. Anda tidak ada di sini secara kebetulan. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang hanya Anda yang dapat mengungkapkan. Saya ingat suatu periode ketika semuanya tampak baik-baik saja dari luar. Bisnis saya berkembang, tetapi di dalam ada keheningan yang memekakkan telinga. Saya hidup tetapi tidak menciptakan. Saat itulah saya bertanya pada diri sendiri, apa yang Anda berikan dari diri Anda dalam apa yang Anda lakukan? Penciptaan menghubungkan kita dengan sumber. Ketika kita menciptakan, kita tidak hanya menghasilkan hasil, kita berubah, kita mendekati esensi kita menerangi jalan orang lain. Itu seperti pohon buah-buahan. Ia tidak berusaha untuk menghasilkan buah, ia hanya menjadi apa yang dilahirkan untuk menjadi. Kapan terakhir kali Anda merasa bangga dengan sesuatu yang dibuat dengan tangan, pikiran, dan jiwa Anda sendiri? Kapan terakhir kali Anda mengakhiri hari dengan merasa telah meninggalkan jejak di dunia? Banyak orang tidak pernah merasakan hal ini. Mereka terjebak dalam logika harus bekerja, mencapai tujuan, mengikuti aturan. Mereka lupa bahwa mereka datang untuk menjadi ekspresi saluran ciptaan dalam gerakan. Penciptaan mengalir ketika kita mengizinkannya, ketika kita melepas topeng, mematikan autopilot, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya ingin saya berikan kepada dunia? Pertanyaan ini mengubah segalanya. Itu tidak memberikan jawaban, tetapi arah. Saya melihat ini terjadi pada seorang pengacara muda yang menemukan bahwa yang membuatnya bergetar adalah mengajar musik kepada anak-anak. Dia meninggalkan semuanya dan mulai memberikan pelajaran sukarela. Dalam beberapa bulan, energinya berubah, kecemerlangannya kembali, dan sekarang dia hidup sepenuhnya dari proyek ini. Semua karena dia ingat bahwa dia dilahirkan untuk menciptakan. Tetapi tidak semua orang memiliki keberanian ini. Howard Hughes, salah satu orang terkaya di dunia, cerdas, visioner, berakhir terisolasi, dikonsumsi oleh rasa takut, penyakit, dan kecanduan karena dia menjauh dari esensinya, tersesat dalam kendali, ego, dan lupa menciptakan dari jiwa. Hidup terasa hampa, ya? Meskipun punya segalanya, rasa kosong itu menggerogoti. Kita sering menunda mimpi, menunda tujuan, sampai akhirnya kehidupan menampar kita dengan keras, mungkin lewat sakit, kehilangan besar, atau kebingungan yang mendalam. Jiwa kita haus akan makna, tak rela hidup setengah-setengah. Ia merindukan ekspresi diri, ingin mewujudkan potensinya. Tak perlu jadi pahlawan dunia. Kok, kebaikan kecil, perhatian tulus, kerja keras yang dijalani sepenuh hati, itu sudah sebuah karya seni. Mulailah hari dengan bertanya, bagaimana caraku menjalani ini dengan lebih ikhlas, lebih otentik, lebih penuh cinta? Jangan terjebak rutinitas, berani melangkah keluar dari zona nyaman, berinovasi, berbagi inspirasi, walau tak ada tepuk tangan. Ekspresikan dirimu, ciptakan sesuatu dari dalam dirimu yang tak terlihat. Percayalah, energi positifmu akan menarik peluang-peluang baru, orang-orang yang tepat, dan jalan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Alam semesta merespon getaranmu, bukan kata-katamu. Jadi buang semua alasan, dan ciptakan sesuatu yang bermakna dari apa yang kau yakini. Ini bukan sekadar nasihat, ini panggilan untuk bertindak. Menciptakan adalah jembatan antara dirimu sekarang dan dirimu yang sebenarnya. Dan saatnya untuk menyeberangi jembatan itu adalah sekarang juga. Sukses sejati adalah ketika pikiran, hati, dan tindakanmu selaras.
Keseimbangan ini melepaskan potensi, menggerakkanmu menarik kesempatan terbaik, dan mengubah hidupmu sepenuhnya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan abaikan. Ini waktunya. Lanjutkan perjalananmu. Video selanjutnya akan membantumu naik level. Satu langkah kecil setiap hari, menuju versi terbaik dirimu. Berkembang sedikit demi sedikit. Terima kasih telah hadir. Sampai jumpa di sana. Mari kita melangkah bersama.